BBM dan lain sebagainya masih menjadi persoalan. Banyak hal-hal substansial yang kemudian lebih primer, lebih prioritas untuk kita selesaikan ketimbang kita buat rumah baru yang namanya IKN ini. Mohon maaf, IKN ini sebenarnya buat rakyat apa buat pejabat sih? Jadi mari kita sama-sama sportif dan konsisten dalam menjalankan pemerintahan. Kalau kita semua ini tidak konsisten, siapa yang mau konsisten? Tidak ada sesuatu yang baik dilakukan dengan menabrak suatu yang baik pula, dengan suatu pelanggaran istilahnya. Jadi memang kalau kita bicara untuk siapa sih IKN ini? Untuk birokrat kah? Untuk masyarakat kah? Bersama Khairul Umam, juru bicara DPC PKB Pamekasan, Reza Ikhwan Muttaqin, Ketua DPD Golkar Pamekasan, Hafizur Rahman, Ketua DPC Hanura Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Breakdown. Kali ini adalah bagian dari pemanasan menuju debat Capres-Cawapres 2024 yang kedua yang akan dilaksanakan pada Jumat nanti. Di sini telah hadir beberapa politisi yang parpolnya telah menyatakan diri untuk mendukung dari 3 pasangan calon di Pilpres 2024 nanti. Yang pertama di sini ada juru bicara dari DPC PKB Pamekasan. Pak Khairul Umam, bisa sapa dulu pemirsa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang kedua, ini tidak asing karena di Breakdown sebelumnya juga pernah hadir ke sini Ketua DPD Golkar Pamekasan. Di sini ada Pak Reza Ikhwan Muttaqin, bisa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir di sini untuk merepresentasikan dari paslon nomor urut 1 di sini ada Ketua Partai Hanura Pamekasan. Di sini ada Pak Hafizur Rahman. DPC. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar tidak panjang lebar ini, saya tak mulai langsung dari yang paslon nomor 1 ini. Siap. Seberapa yakin nanti Amin itu dalam artian akan direpresentasikan oleh Caimin nantinya di debat Capres yang kedua ini, itu seberapa yakin bisa mengungguli dan bisa mencuri panggung dalam debat tersebut? Yep. Terima kasih. Artinya begini, bahwa debat yang kedua ini adalah satu hal yang berkelanjutan dari debat yang pertama. Insya Allah Indonesia sudah menyaksikan bersama bagaimana dominasi secara politik, pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Mas Anies di debat pertama mampu menyuguhkan sebuah gagasan dan ide-ide terbaik untuk perubahan negeri kita tercinta Indonesia menuju perubahan yang lebih baik ke depan. Tentunya ini sebagai modal awal meyakinkan publik, karena visi misi itu pasangan, meyakinkan publik dan Indonesia tentunya bahwa paslon kita, Mas Anies dan Gus Muhaimin, pasti landing dengan sangat baik sekali. Apalagi di debat yang kedua ini, kalau di debat pertamanya sudah sangat dominatis, sangat bagus, sangat elegan, penuh ide dan gagasan, insya Allah debat kedua kita insya Allah akan menang lagi seperti debat yang pertama. Insya Allah begitu. Barometernya karena Mas Anies retorikanya bagus dalam kacamata. Ya. Seberapa kuat jaminan hal itu? Ini kan udah beda orang ini. Betul. Beda orang. Seberapa kuat dan seberapa yakin? Apakah hanya landasan dari debat pertama bisa menguasai, jadinya bisa yakin pada debat selanjutnya ini bisa lebih menguasai lagi, atau seperti apa? Ya, Mas Anies dan Caimin itu pasangan yang insya Allah paling ideal untuk Indonesia hari ini. Bahkan ini belum pernah terjadi, seideal ini. 2 aktivis bahkan sekaligus. Kedua beliau sama-sama pernah memimpin organisasi besar di Indonesia. Sama-sama keturunan seorang pahlawan nasional. Sama-sama penggagas bangsa ini menuju kemerdekaan. Artinya bahwa dari rekam jejak
kedua beliau, insya Allah ini bagaikan pinang dibelah dua. Saya sama sekali tidak meragukan kedua beliau. Mas Anies terbukti sebagai seorang pribadi yang matang dalam dunia akademis dan birokratisnya dengan pengalaman menjadi gubernur Jakarta, bahkan di bawah tekanan. Dan Caimin mampu memimpin partai kami, Partai Kebangkitan Bangsa, tetap hebat, tetap bagus, tetap jaya di negeri ini. Dan rekam jejak kedua beliau sangat jelas. Dari sektor apa yang harus kita ragukan? Pendidikannya jelas, kualitas politiknya jelas, pengalaman dan trik rekodnya jelas, keturunannya pun juga jelas. Jadi pasangan kita insya Allah jadi pasangan ter-the best untuk kita dan Indonesia. Oke, konteksnya ini debat nanti ya. Yang dari Seling digaungkan gemoy ini gimana nih Mas Gibran untuk di debat yang kedua ini nanti? Ya, terima kasih terkait dengan debat yang kedua. Insya Allah Mas Gibran bersama Pak Prabowo Subianto, ya kita sama-sama tahu bahwa Pak Prabowo sudah tidak asing lagi dalam kancah Pilpres, yang mana Pak Prabowo juga serius betul untuk memajukan bangsa Indonesia. Ya, bukti seriusnya dia sangat semangat untuk melanjutkan dan menyempurnakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kedua pasangan ini sangat serasi karena dari senior dan generasi milenial. Dan Pak Prabowo sudah teruji baik dari sisi pengalaman dan juga sebagai pimpinan partai politik yang Partai Gerindra itu dengan kepemimpinan Pak Prabowo mempunyai kursi yang lumayan di DPR RI, masuk 3 besar ya. Ya kalau saya dari Partai Golkar, ya kita sangat mendukung kedua pasangan ini sehingga bangsa Indonesia nantinya bisa menjadi bangsa yang lebih sejahtera. Karena ini konteksnya nanti di debat kedua yang akan merepresentasikan adalah cawapresnya nanti. Sejauh ini kan sering jadi sorotan nih. Mas Gibran nggak hadir dalam beberapa undangan di televisi nasional. Gimana melihat nanti nih debat langsung nih pertama? Ya insya Allah Mas Gibran kan juga punya cara atau tim atau partai koalisi. Artinya politik ini kan tidak serta-merta hanya di permukaan. Cuman paling tidak gimana bisa mendapatkan elektabilitas dan juga bisa mendapatkan hati dan pikiran masyarakat sehingga betul-betul nantinya bisa di saatnya kontestasi masyarakat bisa memilih dan mendukung terhadap kepemimpinan beliau. Berarti tetap yakin Mas Gibran bisa menguasai panggung nih? Yakin bisa. Gimana nih yang Pak Mahfud nanti, yang juga katanya putra daerah dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya sedikit beda dengan dua senior saya ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kapnya di sini bicara Pilpres bukan nominasi Hanura semata, Baik. tapi beberapa partai di dalamnya. Dan apa yang akan saya sampaikan mungkin dalam skup lokal di wilayah Madura. Betul. Khususnya karena untuk debat kandidat kedua ini menyangkut cawapres, saya rasa dari bangsa saya, bahasa saya ini, bangsa saya di Madura, Pak Mahfud sudah cukup mumpuni untuk menyelesaikan morat-mariknya sesuatu yang belum baik selama ini. Tanda kutip belum baik, bukan tidak baik. Jadi jangan diartikan tidak baik. Dari semua kandidat cawapres yang ada, kata orang Madura tanpa mengurangi rasa hormat, kecangkolangan kekus imin, insya Allah Pak Mahfud sudah menunjukkan bukti
meskipun belum menghadapi debat. Dari apa-apa sepak terjang yang sudah dijalani, ya tanpa mengurangi rasa hormat saya pada kandidat yang lain. Dalam hal ini, saya sebagai orang Madura ikut berbanggalah dengan sepak terjangnya yang sudah menasional, bukan untuk Madura saja, tapi untuk Indonesia dalam hal ini. Karena Pilpres bukan untuk Pamekasan apalagi Madura, tapi untuk Indonesia. Jadi untuk debat kandidat kedua mungkin tidak berlebihan jika saya sampaikan tidak ada kekhawatiran sedikit pun bagi calon yang kami dukung untuk menghadapi debat yang akan datang ini. Apa yang menjadi dasar tidak khawatir? Ya selama ini apa-apa yang kurang baik, sekali lagi bukan yang tidak baik, apa-apa yang kurang baik alhamdulillah menjadi baik. Apa-apa yang tidak masih abu-abu, kalau dia putih terbuka jadi putih. Makna dari itu apa yang jadi putih jangan dipertanyakan lagi, saya rasa sudah tahu semua jawabannya seperti apa. Baik. Selebihnya dari itu mungkin tiap partai-partai pendukung punya konsep masing-masing, tapi secara umum ya seperti itu semuanya. Dan kami tidak ragu dan tidak tidak ada keraguan sama sekali untuk mendukung beliau berdua ini. Pak Ganjar dari profilnya sebelum beliau, bahkan saat beliau masih aktif di DPR RI, secara kedekatan dengan ulama, mohon maaf, rutin beliau ke pesantren besar di Pamekasan ini, saya sendiri yang ngantar. Meskipun saya bukan kader PDIP waktu itu. Karena kedekatan pribadi, kebetulan kami pernah berkomunikasi secara langsung dengan Pak Ganjar. Dan cara komunikasinya beliau tidak ada ke atas ke bawahnya. Cuman mungkin seperti kami yang di bawah ini yang harus tahu diri saat beliau memegang jabatan tertentu. Tapi kedekatan ke pesantren, ke ulama, ya sudah mungkin sudah ada beda dengan kita masyarakat Madura sendiri. Apalagi yang memang duduk sebagai wakilnya sebagai asli orang Madura ini. Mungkin sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Oh, baik. Ya, ini sebenarnya konteks dialognya adalah konteks dialog pemanasan. Bagaimana kita untuk menakar nanti di debat kedua siapa yang akan unggul. Dengan tema, saya tak bacakan biar tidak salah, bahwa tema di debat kedua itu adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dan yang akan diwakili oleh cawapresnya di debat kedua nanti. Untuk Caimin ini, apa yang menjadi kekuatan dari beberapa topik tadi yang dibicarakan dari Caimin? Yang paling dikuasai nanti yang akan menjadi panggungnya? Ya, Caimin ini sangat teruji. Ya. Sangat teruji. Artinya, sebagai seorang leader di Partai PKB, beliau sangat teruji sekali gagasan-gagasannya, kemudian dilempar ke kami-kami ini, semua kadernya, untuk kemudian bekerja bersama rakyat, melahirkan keputusan-keputusan penting untuk rakyat, dan beliau ada di tengah-tengah rakyat, karena beliau memang ketua partai sekaligus wakil rakyat sampai beberapa saat ini. Artinya apa? Artinya bahwa soal kerakyatan itu insya Allah PKB dan Caimin sangat membumi sekali soal-soal kekinian. Artinya memang bahwa kita bersepakat kemudian pada konteks perubahan. Mari kita jangan berpikir bahwa merubah secara ekstrim. Oke. Tetapi merubah dalam konteks kami itu adalah meningkatkan apa yang belum levelnya belum naik. Memperbaiki yang kurang baik tadi. Terus kemudian mengkoreksi apa yang sudah ada. Itu kita koreksi. Kemudian kalau perlu menghentikan, misalnya kita hentikan itu. Termasuk IKN itu maksudnya? Ya, termasuk apa yang tidak kemudian bernafaskan terhadap rakyat kecil. Kemudian yang ketiga, definisi perubahan bagi kami itu adalah memasukkan hal-hal yang baru yang lebih baik. Jadi yang lama yang baik kita pertahankan, kita koreksi kalau perlu, atau bahkan kita hentikan kalau memang sangat tidak diperlukan. Kemudian ada hal-hal yang baru, ide, gagasan, inovasi, dan lain sebagainya, untuk kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Itu definisi perubahan dalam spektrum kami. Berarti yang akan jadi keunggulan dari Caimin adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, apalagi kita ini ya, PKB ini,
insya Allah beberapa momentum kabinet kita urusan menteri perdesaan terus-menerus ada di PKB. Artinya soal desa, soal rakyat kecil, soal ibu hamil, soal kelaparan, itu sudah menjadi bagian daripada karakteristik kami yang selama ini kita anti kemapanan, membela masyarakat kecil, menaikkan menaikkan level masyarakat kecil, kemudian kita bantu mereka untuk kemudian lebih bisa mengupgrade diri. Itu sudah menjadi bagian makanan kami sehari-hari. Jadi mesin politik kami memang bergerak dari bawah, memang dari dulu. Kita yakinkan masyarakat. Jadi karena basis politik kami adalah partai, kita punya mesin politik, kita punya perwakilan, dan kita punya kewenangan regulasi. Kita sudah menggunakan semua instrumen itu untuk kemudian berada di tengah-tengah rakyat. Dan eksistensi kami memang dikenal sebagai partai berbasis kerakyatan di bawah. Oke, berarti sedikit ini. Berarti salah satu yang didorong itu adalah bagian dari yang BBM gratis itu katanya. Ya, artinya BBM gratis itu dalam tataran yang salah sampaikan. Teknokratik begitu. Dan jadi begini, itu kan ide. Oke. Jadi kita lempar itu. Orang politik itu biasa lempar gagasan, kemudian itu dianalisa dulu. Nih, kira-kira batas gratisnya sampai di mana, siapa penerimanya, bagaimana kemudian formulasinya, bagaimana regulasinya. Jadi orang politik itu biasa mengobok-obok keadaan agar apa? Agar dapat identitas aslinya. Substansinya di mana. Jadi artinya itu biar para pakar mikir, mungkin nggak ya BBM gratis. Satu sisi hari ini BBM gratis masih hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Ini nggak adil. Begitu loh kan? Sehingga basis keadilannya sampai di mana? Basis pemerataannya sampai di mana? Itu yang kita uji bersama-sama. Oh, berarti itu masih dalam tahap ujian sebenarnya. Oh iya dong, iya dong. Bukan jadi program paten dari. Oh bukan, artinya begini. BBM gratis itu dilempar agar semuanya berbasis teknokrasi nanti. Diujilah oleh para pakar ekonomi, diujilah oleh pakar pangan dan lain sebagainya, agar kita dapat sebuah keputusan yang kemudian benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Oke. Kalau Mas Gibran gimana? Apa yang paling menjadi bidangnya Mas Gibran dari beberapa topik yang di debat kedua? Yang penting jangan dalam sebetulnya terkait dengan debat yang kedua ini kan kita juga sama-sama tidak tahu secara persis ya, hanya kita karena sebetulnya kan persoalan debat pilpres dan cawapres itu kan terlalu jauh sebetulnya dengan kami di bawah. Jangan paling tidak kami mereferensi bahwa Mas Gibran sudah punya pengalaman sebagai wali kota. Tuh, artinya sudah menjadi eksekutor dalam sebuah pemerintahan. Dan dalam menyelenggarakan pemerintahan ini kan tidak cukup hanya eksekutor. Ada legislator juga. Jadi sebagus apapun visi dan misi atau program yang akan dilaksanakan tanpa dukungan dari parlemen, saya yakin juga tidak akan berjalan. Begitupun sebaliknya. Jadi harus ada komunikasi yang baik atau hubungan yang sinergi antara parlemen dan pimpinan eksekutif. Kenapa? Karena ini harus disinergikan kalau terkait dengan program, baik program kerakyatan, program ini. Kalau tidak ketemu, maka tidak akan juga menjadi sebuah aturan yang dilaksanakan. Makanya keyakinan kami, sinergitas parlemen nantinya dengan eksekutif ini akan berjalan lebih optimal. Kenapa? Karena pasangan Prabowo Gibran ini didukung oleh koalisi yang besar. Sehingga untuk melakukan komunikasi politik antara eksekutif dengan parlemen ini sangat mudah dan mensinergikan pun tidak terlalu sulit. Beda halnya kalau ada kelompok koalisi dan oposisi yang terlalu keras, ini juga akan sangat
rentan terhadap program-program, baik pun kalau umpamanya kepada pihak yang tidak senang, anggaplah dalam hal dukung-mendukung, Mas Rahman orang baik, cuman ketika ada pihak di luar Mas Rahman juga dinilai dari sisi negatifnya, itu kan ini. Kalau sudah gerbong ini cukup kuat dan solid, insya Allah pemerintahan dan kepentingan masyarakat bisa berjalan dengan optimal. Berarti topik yang akan dikuasai sebenarnya itu adalah pengelolaan APBN atau APBD yang dimaksud nanti, yang akan jadi panggung dari Mas Gibran. Jelasnya seperti itu. Kalau untuk Untuk Pilpres APBN, Mas, kerakyatan, APBD. APBN, ekonomi, iya. perekonomian, artinya ini kan pengelolaan keuangan negara. Yang mana pengelolaan keuangan negara itu tidak hanya selesai di satu meja. Artinya ada pembahasan antara parlemen dengan pihak eksekutif. Jadi tidak serta-merta hanya keinginan personal atau beberapa pihak. Ini kan harus juga mensinergikan sehingga keuangan negara itu bisa optimal digunakan untuk kepentingan masyarakat secara merata dengan tujuan untuk kesejahteraan yang ada peningkatan kesejahteraan dari yang sebelumnya. Tapi bekal Mas Gibran kan hanya skopnya terlalu kecil, hanya sebatas wali kota, dan ini yang menjadi skop nantinya kan secara nasional langsung. Iya. Gimana nanti seberapa menguasai nanti di debat nanti? Ya kita tahu untuk pengelolaan negara ini kan tidak hanya sebatas hanya di calon wakil presiden. Artinya ketika dalam pemerintahan presiden dengan beberapa kabinetnya, saya kira tidak hanya asal mengangkat kabinet, dan juga di parlemen, di DPR RI Senayan itu juga perwakilan bukan hanya sebatas personal seorang calon yang ada ini, juga harus ada sinergitas antara, ya tadi saya sampaikan, eksekutif dengan legislatifnya, sehingga pemerintahan itu bisa berjalan dengan optimal. Kenapa saya yakin seperti saya sampaikan lebih awal, koalisi kita itu koalisinya yang cukup kira-kira Akan menguasai terbesar parlemen. di parlemen, akan menguasai parlemen. Iya. Dan bisa jadi kemungkinan nanti dari, kalau insya Allah ditakdirkan dan insya Allah satu putaran ini, bisa mengajak teman sebelah untuk juga bergabung menjadi teman koalisi di nanti penyelenggaraan pemerintahan. Bisa mengajak. Kita ini sudah terbiasa bersama-sama. Terbiasa Jadi, guyup, Mas. terbiasa rindang. Kita kan dari beringin. Kalau sudah bahasanya setengah permohonan doa seperti ini, yang unggul pasti nomor urut 1. Jawabannya amin. Pasti. Iya. Ini kan dari paslon nomor urut 3 kan, Ya. cawapresnya yang sering digonggongkan adalah pendekar hukum. Betul. Tapi kan temanya sekarang nggak ada tentang hukum. Ya. Gimana, apa yang menjadi keunggulan dari cawapres nomor urut 3 nanti saat debat kedua nanti? Kalau kita telaah dari semua tema yang Mas moderator sebutkan tadi itu, bukan tidak ada yang berkaitan dengan hukum. Tema-tema tersebut akan berjalan normal dan akan diterima dengan masyarakat kalau semuanya sesuai dengan regulasi dan aturan hukum yang berlaku. Oke. Kalau kita bicara yel-yel iklan, atau kita bicara apa, janji-janji atau apa, ya mungkin di antara paslon yang ada, paslon nomor urut 3 ini paling minim janji-janji tersebut. Karena lebih mementingkan bukti, bukan janji. Sama halnya misalnya kalau boleh saya contohkan, bahasa politisnya seperti BBM gratis tadi. Meskipun sudah dianulir sendiri oleh yang bersangkutan, itu bukan suatu hal yang salah memang. Cuman ini seperti tadi disampaikan, ini untuk mengetahui kemauan apa. Lah, paslon nomor urut 3 ini sudah tahu kemauannya seperti apa, jadi ngapain mesti seperti ini? Oh, Begitu. maksudnya paslon nomor urut 1 belum tahu soal itu. Saya tidak bilang paslon nomor urut tertentu, Ini nanya saya. karena ini belum masuk ke interaktif. Oh iya. Jadi saya belum masuk ke situ. Cuma iya. dari trial, kan saya bilang trial tadi. Oke. Dari trial itu, ngapain harus trial kalau kita sudah tahu apa kemauannya, kan seperti itu. Itu nomor urut 3 haluannya ke situ. Jadi topik apa yang paling dikuasai nanti? Ya semua.
Semuanya berarti? terkait APBN, terkait pajak, itu semua tidak lepas dari hukum. Kalau ada yang salah meskipun tujuannya benar, tidak akan jalan dan bermasalah. Seperti mungkin kalau nomor urut 2, tenang, saya sudah ada di sini. Nomor urut 3 sudah ada di situ sebelumnya kok. Iya. Jadi sudah tidak perlu yel-yel seperti itu lagi. Karena seperti yang kita ketahui, mungkin apa yang sudah berjalan ini tidak lepas dari pengusung utama nomor urut 3 sebagai partai pemenang pemilu. Jadi seperti yang disampaikan menurut tadi, saya sangat setuju. Menganulir sesuatu yang kurang benar, memperbaiki sesuatu yang kurang benar, atau bahkan menghapus sesuatu yang dirasa tidak benar. Itu juga jadi misi dari 3 paslon ini. Oh enggak. Ini perubahan misi Waktunya saya. dan agak sampean. Waktunya Ini saya. ini melanjutkan, ini enggak ada perubahannya sama sekali. Jadi saya tegaskan lagi, mulai dari awal saya sampaikan tadi, bukan memperbaiki sesuatu yang salah mungkin, tapi memperbaiki sesuatu yang kurang benar. Bahkan kalau sesuatu yang salah bukan diperbaiki lagi, tapi dihapus kalau yang salah itu. Terima kasih sudah diterima berarti. Jadi Definisi perubahan ala Amin ini sudah itu diterima. mungkin itu menjadi definisi perubahan bagi Amin. Tapi bagi paslon nomor urut 3 itu sudah jadi kenyataan seperti itu dilakukan gitu. Oh, berarti barometernya selama berkuasa 10 tahun ini itu yang akan dilakukan. Kita bicara paslon, bukan kita bicara siapa yang berkuasa. Iya, itu. Tadi karena kan Masuk. disampaikan. Kalau dalam Karena arti kekuasaannya kan kenyataannya terpecah ke nomor 2 sekarang. karena tadi menyampaikan bahwa saya Realitanya sudah ada di seperti sini. Tapi Saya bicara sebelumnya- atas nama paslon nomor urut 3, Oke. bukan atas nama kekuasaan saat ini. Jadi tolong jangan. Ini kan Mas yang Iya. kalau boleh saya menyela sedikit, ini kan yang kemudian menjadi concern kami dari Amin itu, bahwa kita ini yang harus kita koreksi adalah makna kita ini negara kekuasaan apa negara hukum. Mengingat apa tadi yang disampaikan oleh Mas Golkar tadi. Koalisinya besar. Wawan. Iya, Mas Wawan Jangan Mas dari Golkar, Golkar. nanti sakit dia. Oke. Mas Wawan. Koalisinya besar, ya kan? Berarti akan banyak melahirkan keputusan-keputusan. Saya pikir 10 tahun ini sudah menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa koalisi besar seakan-akan menjadi negara kekuasaan kita. Lahirkan keputusan-keputusan hukum. Tanda kutip termasuk PKB di dalamnya. Koalisi besar ini. Makanya PKB Ini keluar hari juga ini. kan masuk juga. Iya. Nah, iya, termasuk PKB di dalamnya. Ya, artinya begini, kerap kali kekuasaan dipakai untuk mengintervensi hukum, melahirkan keputusan-keputusan tanpa melibatkan publik. Jadi banyak produk-produk hukum kita yang kemudian setelah keluar disahkan dipertanyakan di publik. Oh, ini kembali mau menyinggung soal MK. Nah, maksudnya kan banyak kan. Ini nanya. Termasuk banyak keputusan-keputusan yang lahir sebelumnya kemudian jadi debatable ketika sampai di publik. Artinya apa? Bahwa ini modelnya top down sekali dengan koalisi besar itu. Dan 10 tahun ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita. Begini, Bahwa kekuasaan melahirkan keputusan-keputusan hukum Oke. yang berguna bagi penguasanya tapi tidak berguna bagi kedaulatan rakyat. Sebelum ke Golkar, saya butuh statement Iya. dulu dari PKB nih soal BBM gratis tadi. Kalau paslon nomor 3 katanya sudah tahu. Berarti Iya. kalau trial and error itu masih Karena begini, dilakukan. saya perlu menjelaskan sedikit terkait itu. Apa yang disampaikan oleh jubir tadi bahwa BBM gratis dinikmati oleh segelintir pihak yang dikategorikan menengah ke atas, termasuk kita, nggak bisa ditutupin, masuk di dalamnya sudah sebagai penikmat itu. Mestinya kita tidak masuk kan? Sudah masuk di dalamnya. Kenapa? Karena kita punya jabatan, Ya. kita bisa bicara di sini. Jadi kategori menengah ke atas itu bukan cuma masalah skor kekayaannya, bukan. Apapun pemegang kekuasaan itu juga masuknya di dalamnya. Dan kita tidak bisa menutupi, kita jadi penikmat selama ini. Oke. Berarti kan itu sebenarnya mempertanyakan soal kesiapan dari paslon nomor urut 1 kan. Ketika masih menggunakan trial and error, berarti gimana sebetulnya? Artinya itu autokritik sih sebenarnya. Autokritik kepada pemerintah, Oke. ya kan? Atau kalau saya Yang salah, saat mungkin ini- bagi saya bukan otokritik. Kesalahan yang sudah kadung disampaikan. Mungkin dibiarkan dulu Autokritik. untuk Lah, untuk Di menjelaskan. sini kan saya mau melibatkan bahwa kita ini ingin menyelesaikan persoalan publik ini dengan model teknokratik. Begitu kan ya? Artinya gagasan dan ide itu dilempar agar masyarakat ikut andil gitu loh. Ikut andil berpikir kemudian menakar dan mengukur sendiri. Ini kira-kira berpihak enggak ya ke kita. Ya kan? Terus kemudian kita enggak mau ambil keputusan. Artinya apa? Semua keputusan-keputusan yang akan lahir kalau Amin menang
itu berdasar ilmu pengetahuan. Yuk kita panggil semua pakar, minta tolong. Mas, publik ingin ini, coba diukur, mampu enggak kita? Ini rasional tidak? Ini substansial tidak? Ini inovasi baru tidak? Ini pemerataannya bagaimana? Jangan-jangan ini menimbulkan ketimpangan. Makanya kita bicara selalu soal keadilan. Jargon utama kita. Perubahan itu identik dengan pengadilan. Dengan keadilan. Keadilan identik dengan pemerataan. Karena kenapa? Karena setiap keputusan-keputusan itu lahir atas nama penguasa dan kebijakan. Kerap kali itu lahir dari atas, tidak lahir dari bawah. Ya kan? Banyak saya sampaikan tadi, produk-produk hukum dari negara ini, produk-produk kebijakan dari negara ini tidak dibutuhkan oleh publik, tapi dipaksa digeneralisir. Se-Indonesia harus begini. Ini kan masih bagian saya. Dipaksa untuk kemudian sama. Bagian saya belum ini. Makanya di Amin ini Mas ya, di Amin ini misalnya soal ekonomi, tidak hanya pada sektor ekonomi keputusannya, tetapi ada sektor wilayah, ada teritori. Apakah ekonomi yang baik di Jakarta pantas dan patut baik di Pamekasan? Tidak sama. Makanya selain soal ide besar, ada harus yang kita pilih, ini sama enggak dengan teritorinya. Karena setiap daerah, pola, infrastruktur, kesiapan, SDM, dan lainnya semuanya heterogen, tidak monogen seperti yang ada hari ini. Dan ini tidak bisa dipaksa digeneralisir bahwa ini keputusan negara. Semua masyarakat harus ikut dan tunduk serta patuh. Yang melawan berarti melanggar hukum. Nah, kalau begini hukum menjadi alat jadi kekuasaan. Oke, Belum langsung. ada seperti itu. Gitu, Oke, Pak. sorry. Misalnya saya kasih contoh ya. Kasih waktu dong. Ya. Ini masih saya. Nanti Masih saya. moderator sudah minta Ini waktu, udah. iya. Saya udah memahami Oh, apa sudah. yang Pak Ya, maksud. oke. Karena dari tadi tetap diserempetkan ke yang paslon nomor 2. Kayaknya ini Baik. saya kasih waktu dulu ke paslon nomor 2 untuk Terima kasih Pak Moderator. Perlu kami sampaikan bahwa di paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 sama-sama penikmat dari kekuasaan yang sebelumnya sampai saat ini. Kenapa? Kalau emang mau tidak setuju dengan pemerintahan sekarang, keluarlah dari parlemen. Mohon maaf, dari kabinet. Karena kabinet sekarang kan kabinetnya yang terbangun sama halnya dengan beliau. Jadi mari kita sama-sama sportif dan konsisten dalam menjalankan pemerintahan. Kalau kita semua ini tidak konsisten, siapa yang mau konsisten? Jadi jangan hanya sebatas saling menyalahkan ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Kita ini bersama. Nah ini Mohon maaf. pemanasan sudah nih. Mohon maaf, begini, mohon maaf, Caimin sebelumnya karena tidak dipilih sama Prabowo saja, lompat kan gitu, kecewa, akhirnya jelekkan kelompok yang ini. Kalau kita kan enggak, kita riang saja kan gitu. Jadi ketika ini kita perlu luruskan bahwa pemerintahan sekarang ini hasil produk dari semua teman-teman koalisi. Jadi tidak bisa serta-merta menyalahkan Golkar begini, Gerindra begini. PDI partai terbesar, pemenang. Ini nunjuknya ke sini. Kelompok dan PKB, Nasdem juga ikut di dalam di pemerintahan yang saat ini sedang berjalan ini. Terus nyalah-nyalahkan Ini sisi hukum pemerintahan dan Jokowi ya, bukan pemerintahan Prabowo kan? bukan Mas iya. Jokowi. Jadi Maksudnya- dia akan berakhir. Mohon maaf, Mas. Kalau kami berdua Sorry, penikmat, berarti penyelenggara dong. kasih Sama-sama Kasih kesempatan dulu, penikmat kesempatan ya. dulu. Jadi baik ini teman-teman, jadi kita punya kewajiban terhadap masyarakat untuk memberikan edukasi yang baik, Betul. bukan saling menyalahkan. Betul. Negara ini butuh kekuatan kebersamaan. Kalau saling menyalahkan ini salah itu salah, bikin masyarakat bingung. Kita ini memberikan pemahaman, edukasi yang baik ke masyarakat, gimana berkontestasi yang baik, ideal, memilih paslon yang baik. Ya seperti disampaikan, kita bahagia saja, politik riang, jangan Gemoy saja. gemoy-gemoy saja. Jadi kalau nanti serang ini salah, itu salah, ya mana yang benar? Makanya kami itu melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi yang baik kita lanjutkan untuk disempurnakan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Yang salah dirubah ya Kak. Nah, yang salah kita perbaiki, kan? Mengevaluasi. Alhamdulillah ini sudah Artinya perubahan juga ini. bagian dari teman-teman yang ada di sini, elit-elitnya juga. Ya mungkin Mas Umam juga pernah menjadi
apa di Pamekasan eksekutif gimana rasanya eksekutif? Ya seperti itu. Ya sama saja. Ini kan semuanya pemerintah lagi berjalan. Di dalamnya juga ini. Terus serta-merta menyalahkan sekarang pemerintahnya sekarang. Lu pemainnya semuanya ini. Dari Nasdem, dari PKB, dari PDI, mungkin di Hanura mungkin ada yang di ini. Kok kabinet? Semoga yang akan datang ini. Ya. Semoga yang akan datang. Makanya ke depan itu perlu kita bangun kebersamaan, membangun koalisi yang bagus sehingga kita bersinergi, tidak saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan nanti ya gimana? Ada yang mau kanan mau ke kiri, ya kita harus lempeng gini. Gimana bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Gitu. Oke. Saya respon Mas Moderator ya. Kan sudah lengkap. udah lengkap, udah. Mungkin Ya apa? sedikit. Karena habis ini mau pindah ke Karena kalau dalam konteks salah menyalahkan itu kita bukan subjek, Iya. tapi objek yang di sini yang kita amati bersama. Sehingga Yang apa yang bahasa tadi yang perlu diperbaiki, yang tidak benar Dibenerin. dihapus sekalian, itu bukan subjeknya tapi objeknya di sini. Jadi saudara saya di paslon nomor urut 2 ini terlalu menggebu-gebu kayaknya tadi. semangat. Semangat. Seakan-akan kami menyalahkan, tidak menyalahkan, malah kami tawadhu kok sama beliau. Ya, Tawadhu. ini tampaknya dari tema debat kedua ini yang akan muncul juga akan digoreng dan akan ingin dibuat sekak yang sangat jelas. Tampaknya ini IKN lanjut apa enggak. Nah, kalau saya mau coba dari yang paling gencar untuk mengevaluasi ulang, yaitu di paslon nomor urut 1 ini. Kenapa? Karena ini bagian dari infrastruktur, bagian juga masuk nanti perkembangannya adalah soal ekonomi juga, apa segala macam. Gimana nih? Ya. Kenapa kok yang sering disampaikan ke publik itu adalah butuh dievaluasi ulang, butuh produk hukum tersebut itu harus melalui uji publik ulang gitu. Kenapa? Inilah kemudian yang kita maksud. Kita jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Karena kita ini negara hukum. Ya kan? Artinya, apapun namanya IKN hari ini produk hukum, itu ada undang-undangnya, Mas. Ya kan? Karena ini undang-undang harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Tetapi, persoalan yang paling substansial hari ini, penting nggak kita buat rumah baru atau melanjutkan rumah baru kita sekarang saat kita dan tetangga kita, anak-anak kita masih kelaparan? Itu suatu yang substansial nggak? Berkeadilankah ini? Ini atas nama pemerataankah kalau demikian? Atau ini hanya persoalan buang sampah di sana? Nah, ini yang kemudian kita kritisi. Artinya oke lah, hari ini ada produk hukum namanya pembangunan IKN, itu produk hukum. Kemudian ini baru bisa dievaluasi ulang juga menurut unsur hukumnya. Tetapi konteksnya hari ini, banyak masyarakat kita kelaparan. Banyak ketimpangan terjadi di mana-mana. Kemudian banyak tenaga kerja yang PHK. Pengangguran melebar, kemiskinan meningkat. Ini faktual dan nyata terjadi di Indonesia. Sehingga, yuk kita ukur. Sekali lagi, IKN itu tidak akan kita lawan secara hukum. Tetapi, atas nama rakyat, ini loh yang substansial. Mereka kelaparan, Mas. Mereka sakit di sana. Mereka stunting di sana. BBM dan lain sebagainya masih menjadi persoalan. Banyak hal-hal substansial yang kemudian lebih primer, lebih prioritas untuk kita selesaikan ketimbang kita buat rumah baru yang namanya IKN ini. Mohon maaf, IKN ini sebenarnya buat rakyat apa buat pejabat sih? IKN adalah rumah presiden, IKN adalah rumah menteri. Ini semuanya soal birokrasi, rumah-rumah birokrat. Bagaimana dengan rakyat-rakyat kita di bawah? Pupuk hari ini kita kesulitan. Petani menjerit karena mau nanam tidak ada pupuk. Ayo, substantif yang mana sih sebenarnya? Mana rasa keadilan kita? Itu yang kemudian perlu kita sampaikan. Ini lahir gara-gara produk hukumnya dipaksakan, masyarakatnya tidak dilibatkan. Yang lapar nggak tahu soal IKN. Bukan tidak setuju kepada IKN, mungkin belum saatnya sekarang dilanjutkan dulu. Ada banyak hal yang lebih prioritas yang perlu kita selesaikan, yakni persoalan-persoalan faktual kerakyatan. Berarti mau dijadikan proyek mangkrak. Kenapa? Mau dijadikan proyek Kan mangkrak. lain dong tanggapannya Mas, jangan ke Amin saja Mas. Tunggu Ini- bentar, karena ya. dia yang tidak Betul, yang mau betul. nanti habis itu baru tanggapannya ke sana. Betul. Ini makanya didalami dulu apa argumennya. Jadi gitu. mangkrak itu tidak dilanjutkan. Ini kan akan dilanjutkan, tetapi ada proyek
proyektivitas yang lebih perlu kita kedepankan karena ini berhubungan langsung dengan nasib dan hajat hidup orang banyak, yakni rakyat kita. Karena negara harus hadir menyelamatkan mereka, bukan negara hadir menyelamatkan kroni-kroninya, koalisinya, dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaan yang sangat besar adalah IKN untuk siapa katanya. Saya tak coba dari yang paslon nomor 3 karena juga mau melanjutkan ini yang IKN ini. Ya, Saya kopinya dulu kita cis dulu. Begitu. mari. Sangka. IKN untuk siapa katanya? Jadi begini, dalam konteks ini saya bukan bicara atas nama capres tertentu. Saya bicara atas Hanura, hati nurani. Apapun bentuknya. Hanura hati nurani. Ya, rakyat Hati itu nurani. rakyat. Jadi apapun yang terjadi dan apapun yang saat ini kita alami, itu sudah merupakan suatu produk yang disepakati oleh semua elemen yang ada baik di legislatif dan di eksekutif. Tidak bisa serta-merta ini akan dirombak, apalagi ini akan ditabrak melalui suatu produk hukum tertentu. Paling tidak harus ada produk hukum lain yang bisa mengeliminir ini. Dan itu di sistem pemerintahan kita tidak mungkin terjadi seperti itu. Tidak ada sesuatu yang baik dilakukan dengan menabrak suatu yang baik pula, dengan suatu pelanggaran istilahnya. Jadi memang kalau kita bicara untuk siapa sih IKN ini? Untuk birokratkah? Untuk masyarakatkah? Kita tidak bisa membaca hal yang abu-abu itu. Karena kenyataannya masyarakat yang ada di lokasi IKN itu juga rakyat kita. Kalau toh kita dengan serta-merta menutup ini, katakanlah bahasa ekstrimnya menutup ini, berapa juta masyarakat Indonesia juga yang akan sengsara di sana. Jadi kita tidak bisa mikirnya hanya yang di sini. Karena apa? Kenyataannya produk ini lahir setelah kesepakatan semua pihak yang sedang duduk, entah itu di parlemen, di eksekutif, dan di legislatif. Itu hutan kosong itu, nggak ada masyarakat di situ. Saya tidak bicara hutan kosong apa enggak, tapi yang jelas ada pemiliknya. Dan masyarakat di sana secara umum saat ini, meskipun saya belum pernah nyampe ke sana, pasti Nanti menaruhkan KTV, ya? harapannya untuk itu, perkembangan itu. Nanti KTV bawa kita ke sana. Siap. Katakanlah dalam taraf hidup, mungkin mengharap taraf hidupnya akan berubah di situ. Seperti kemarin sekup kecil lah di Pamekasan. Sekup kecil di Pamekasan. Saat Migacuan baru buka. Orang dari luar dikasih kesempatan gini. Pedagang terasi, pedagang cabe, becak yang ngangkut itu. Apa bukan orang Pamekasan? Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi tidak bisa kita mengeliminir elemen-elemen yang mungkin tidak muncul. Karena itu tidak bisa dipungkiri masyarakat kita juga. Kalau toh misalnya ada perbaikan atau ada regulasi yang mungkin bisa lebih memperbaiki apa-apa yang akan terjadi, saya sepakat di situ. Tapi bukan dengan bahasa mengeliminir atau menunda. Karena pakar-pakar yang meneliti ini bukan cuma 1 tahun 2 tahun. Ditunda dulu. Atau bahasanya ditundalah. Itu mungkin bisa. Cuman perlu dikaji ulang ya. Munculnya produk ini, meskipun katanya produk karbitan atau produk di atas bawah, ini sudah melalui beberapa penelitian jauh-jauh hari sebelumnya. Dan melibatkan semua stakeholder yang ada. Cuman karena sekarang kan tahun politis, mengapa saya mengatakan saya bicara atas nama hati nurani, bukan atas nama paslon. Saya tidak mau bicara politis dalam hal ini. Saya bicara nasib rakyat. Tuh. Nasib rakyat di sini. Jadi kalau produk ini salah, ya mestinya sadar diri dong bahwa yang salah juga yang terlibat di dalamnya sampai sekarang ini. Kebetulan Hanura nggak terlibat di 5 tahun ini. Iya, maka cuci tangan. Tangan, kenyataannya seperti itu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin iya, kebetulan 5 tahun ini kami tidak terlibat. Oke. Ya, ini yang juga mau melanjutkan. Katanya tadi berasaskan keadilan nggak IKN tersebut? Ya, saya kira produk undang-undang yang sudah keluar itu sudah melalui berbagai macam pertimbangan, berbagai macam kajian. Artinya sudah berhitung asas manfaat dan asas mudarat. Dan itu sangat penting kita pahami semua. Kalau emang lebih banyak mudarat, saya yakin Tidak jalan.
Jadi karena emang lebih besar asas manfaat, cuman jangan dipolitisir hanya kepentingan dalam kontestasi. Kontestasi karena kepentingan kontestasi, produk yang karena ini banyak dari pihak ini yang mendukung, jadi sorotan kan, itu like and dislike ya. Kita dalam berpolitik itu kan kita juga tadi menyesuaikan dengan hati nurani kan paling tidak. Seperti disampaikan Pak Ketua Hanura. Pasti hati nurani yang muncul. Ya, dan harus berkarya. Dan Indonesia harus bangkit. Iya. Produk itu sudah sah, sudah undang-undang. Undang-undang harus dijalankan. Persoalan ada evaluasinya monggo. Cuman jangan hanya menjegal. Sudah pelanggaran kalau menjegal undang-undang. Jadi harus dilaksanakan. Evaluasi sah-sah saja, undang-undang 45 saja sudah Bisa direvisi. Bisa diamandemen kok. Kita tidak alergi dengan hal-hal semacam itu. Cuman yang jelas kita memberikan edukasi ke masyarakat biar masyarakat tidak dibenturkan dalam persoalan berebut saya yang mau mensejahterakan, ini yang mau mensejahterakan, enggak. Kita sejahterakan bersama lewat pemerintah. Tanpa pemerintah enggak bisa. Kenapa? Karena eksekutornya di sana. Parlemen sudah kita perwakilan dari masing-masing daerah, masing-masing parpol sudah bicara, duduk bersama. Di Senayan sudah bicara. Sudah pakar-pakar sudah hadir di sana. Evaluasi RDP mungkin ya ibaratkan kita kalau di kabupaten bikin perda lah. Ada RDP ini semuanya, masa produk ini hanya karena kelompok ini enggak. Sudah kolektif kolegial. Jadi semuanya bertanggung jawab terhadap undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh negara. Dalam artian legislatif dan eksekutif. Kita jalankan. Persoalan ada kendala tengah jalan harus direvisi. Ada COVID kemarin kan juga, sana juga ngerem. Negara kan juga membikinkan lain, tidak mungkin. Karena negara ini dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi mari teman-teman jangan persoalan kontestasi pilpres ini saling memojokkan. Kita adu gagasan. Karena politik itu gagasan. Sehingga bisa memberikan pencerahan, masyarakat bisa tahu yang layak untuk memimpin bangsa ini siapa. Bukan Pamekasan ya? Iya. Bukan yang memimpin Pamekasan. Oh iya, ini kan. Kalau Pamekasan kan masih nanti. Iya. Ya kira-kira begitulah. Kami sudah memberikan masing-masing lah argumen terkait IKN. Sekarang itu adalah sesinya menanyakan atau mempertanyakan. Jadinya biar tidak hanya di debat capres cawapres yang bertanya. Jadinya sekarang itu kita suruh berdebat juga gitu. bukan disuruh berdebat. Dan di sini kami tidak memberikan ruang untuk sanggahan agar tidak menjadi debatan kusir. Yang penting bisa menanyakan atau mempertanyakan. Bisa dimulai dari paslon nomor urut 1 dari jubir PKB untuk menanyakan atau mempertanyakan, kan berbeda. Menanyakan atau Jubir mempertanyakan. Amin, Mas. Iya, nomor urut 1. Jubir Amin bukan. Ini mempertanyakan ke siapa? Ke paslon nomor urut 2. Akan dijawab nanti. Dijawab. Dijawab tanpa disanggah. Tanpa disanggah. Ya, kita kan persoalan utamanya kita ini kan concern kepada kita ingin sekali negara hukum itu hadir di negara kita yang katanya ini negara hukum. Tapi produk kekuasaan yang paling banyak mendominasi hukum. Sehingga ini kalau Pak Mahfud, wah kita juga bangga apresiasi kepada beliau, begitu loh kan? Ini kan yang soal Saya ada di sini. ya, soal tenang Pak Presiden, Pak itu saya ada di sini, gitu loh, ya kan? Artinya bahwa ada pergeseran makna. Kalau kekuasaan mau, maka hukum bisa dirubah hari ini. Kesan yang ada seperti Katanya orang sana tuh Mas ya, ada yang namanya anak haram konstitusi hari ini. Katanya loh ya. Artinya apa? Bahwa kalau negara mau, konstitusi juga bisa digeser-geser, dirubah-rubah. Katanya untuk memberikan karpet hijau, itu bahasa saya ya. Kalau bahasanya PDI mungkin karpet merah. kuning. Karpet Abu-abu. kuning. Saya karpet hijau untuk memberikan karpet hijau kepada pemuda, kepada milenial. Ya kan? Tetapi harus kita pahami, itu hanya seorang pemuda. Ada banyak ribuan jutaan pemuda Yang tidak punya kesempatan. yang tidak punya kesempatan yang sama. Itu privilege berarti, gitu loh. Itu bukan pemerataan berarti, tidak untuk semua pemuda Sudah Indonesia. dapat ditangkap Pak Ya, Moderator. kan? Hanya Ya, satu pemuda.
Iya. Oke. Dan itu sudah diputuskan oleh MK. MK bahwa itu pelanggaran etik berat. Ya kan? Dan kemudian orang bersembunyi atas nama hukum. Yang penting secara legalitas formal oke. Tetapi ada etika yang kemudian hilang maknanya. Pertanyaannya Adalah bagaimana hubungan melahirkan kembali etika yang hari ini carut-marut, hukum yang kemudian sudah tidak punya supremasi, dan Seakan-akan tidak punya supremasi. Jangan langsung bilang tidak punya supremasi, Mas. untuk iya. Ya, konsep seakan-akan. ini seakan-akan lah. Ya. Tetapi saya kok yakin ini nggak ada supremasinya kalau begini ya. Terus kemudian bagaimana ini hubungannya dan pertanggungjawaban publik kita ketika etik sudah tidak menjadi variabel utama dari produk hukum itu. Ya. Ini mungkin Gimana, karena Mas itu Wawan? beban. Baik. Beban. ini kayaknya Beban terhadap- pertanyaan yang beberapa breakdown terakhir juga dan, sudah dan, di iya, situ. dan ini saya sama sekali Mas mohon maaf tidak khawatir dengan kemampuan sampean, tidak khawatir dengan kemampuan sampean. Saya khawatir dengan kemampuan capres sampean. Asam folat menjadi asam sulfat. Iya. Begitu loh. Dan ini kemudian mempertegas ini dipaksakan gitu loh. Gimana? Ya, oke Iya, sudah. Oke, lanjut. Kalau terkait asam folat, asam sulfat itu sama halnya gini. Ada seseorang naruh baliho di tempat terlalang, lalu dirobohkan, dipindah. Nah, untuk menaikkan popularitas itu salah satu cara. Bisa Itu jadi gimmick. kira-kira. Itu gimmick. Kira-kira kan ada sekarang kan musim di naruh masuk. Kasih ya waktu gitu. dulu. Kasih waktu. Nggak boleh dijawab. Jangan terlalu agresif. Asam sulfat itu bisa membunuh orang, Pak. Lu juga lari ke cyanida. Ya, yang kira-kira gitu. Taruh papan reklame di tempat terlarang agar lebih populer kan ramai dimediakan. Oke. Nah, ada yang mindah dimediakan kira-kira seperti itu. Untuk menaikkan popularitas bisa jadi dengan pola itu. Tadi terkait dengan pertanyaan supremasi hukum. Jelas negara kita ini negara hukum. Panglima kita hukum. Jadi tidak ada produk di Indonesia ini yang melanggar hukum. Kalau melanggar hukum yang jelas sudah tidak sah. Dan Pak Menko-nya kemarin juga pasangan cawapres nomor 3. Pak Menko-nya komandan hukum. Jadi hal persoalan apa tadi saya sampaikan like and dislike dalam kontestasi, apakah sah? Tidak sah secara perlawanan? Sah, Sah. karena keputusan MK. Tapi tidak etis. Ya. Persoalan ada hal yang tidak disukai oleh pihak lain, sah-sah saja. Kan saya suka kopi, ada yang suka teh, sah saja. Masa saya tidak boleh kalau orang suka kopi kan? Kita kira-kira seperti itu. Dan karena ini tidak menabrak aturan hukum, undang-undang yang berlaku, saya kira nggak ada masalah. Gemoy saja katanya. Riang gembira. Iya, kita riang. Yang sebelah panik karena ini, ya Presiden TikToker ini. ya bisa diukur. Kalau kondisi panik berarti kan kondisinya lagi cenut-cenut ini. Lagi Iya, khawatir iya. maksudnya begitu. Iya, kalau orang panik ini kan Khawatir iya, kan? kira-kira. Khawatir cawapresnya nggak bisa jawab. Ini lagi jawab ini. Iya, iya. Kalau Mas Wawan tetap cawapresnya Siap, nggak. siap, siap. Kira-kira jadi kita itu jangan hal yang sudah menjadi keputusan secara hukum sudah sah, mari kita jalankan. Kita patuh hukum. Ketika emang melanggar, ya kita ada sanksinya. Kalau emang sudah tidak ada kendala, dan kemarin waktu MK yang disampaikan pasangan sebelah, Menko-nya ada di pasangan sebelah juga, Menko-nya. Tapi bukan pemutus itu, Mas. Walaupun bukan pemutus, cuman Menko, komando. Kan ya, artinya yang mengkoordinir persoalan Menko Polhukam kan gitu. No comment. Bukan. Ya, MK itu bukan di bawah Menko Polhukam. betul, artinya kan ini kan negara hukum yang mengkoordinasikan produk-produk hukum. Itu produk MK yang kebetulan ketuanya omnya saja, begitu loh. Ya, itu kan Dilanjut aja dulu. Saya bantu saja. kan persoalan ya orang cemburu ini kan sudah biasa lah ini apa tidak senang kalau orang lain bahagia, kira-kira kan itu termasuk golongan apa kan gitu. Ya sudahlah, kita mengalir saja, yang penting kontestasi ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang sudah ada di negara Indonesia. Tinggal gimana kita
mengajak masyarakat, menyentuh hati masyarakat, menyentuh pikiran masyarakat untuk bisa ya karena kontestasinya pemenangan Pilpres gimana supaya tertarik kepada pasangan Pilpres yang ada. Jangan kita menggoreng sana sini, gimana kita menyentuh masyarakat, menyentuh pikiran dan hati masyarakat supaya tertarik kepada program-program yang akan dijalankan oleh koalisi ini ya, bukan persoalan koalisi Prabowo Gibran kalau fokusnya di kita. Oke. Jadi tidak masalah selama tidak menabrak aturan, kita jalan saja. Kalau ada yang ngomong di belakang, kita sudah ada di depan kan. Kira-kira begitu. Siap. Oke, sekarang bagiannya Pak Wawan Ke siapa saja toh? belum enggak. Ini ikutin Oh, iramanya begitu ya. Iya. ke Hanura gimana? Jadi antara pasangan 2 dan 3 sebetulnya semuanya ini kan pasangan yang satu di pemerintahan yang saat ini. Jadi terkait pemerintahan ini sudah menjadi kelola bersama. Jangan sampai karena sekarang lagi beda kendaraan, beda gerbong, saling menjatuhkan, saling ini. Nggak usah. Kita ini fair saja dalam kontestasi. Kok sepertinya karena ada pergeseran, mungkin ya seperti tadi yang kader PDIP, mohon maaf Patra sebelah, bukannya kadernya Pak ini. Cuman ada di kelompoknya beliau. Merasa kader PDIP terus dicalonkan, dipasangkan dengan pasangan Koalisi Indonesia Maju. Ini sepertinya berat, tapi gimana kan kira-kira gitu. Jadi terkait dengan ini soalnya Pilpres ya. Iya. Pilpres. Kok sepertinya masih keberatan dari pihak sebelah yang mungkin salah satu kadernya juga maju dari PDIP. Gimana? Belum ikhlas katanya. Iya, Salah kok satu belum kadernya ikhlas? dari koalisi paslon nomor 3 itu belum ikhlas Kok katanya. secara hukum Melepas sudah sah? oh Iya. begitu. Iya. Saya pikir dari tadi bukan pertanyaan tapi himbauan. Oh. Oke. Pernyataan. Oke. Jadi kalau kita bicara dalam konteks keharmonisan, semuanya baik-baik saja seperti yang sudah disampaikan tadi. Memang ini sudah melalui beberapa produk hukum dan kenyataannya memang tidak ada masalah secara hukum. Mungkin seperti yang disampaikan Mas Umam dari paslon nomor 1 tadi, secara etik mungkin ya. Mungkin tidak ada masalah juga, tapi menggelitik begitu. Nah, Enggak, secara etik dari diputuskan. gelitiknya ini mungkin menggugah sedikit ada riak-riak yang kurang. Tapi pada prinsipnya tidak ada masalah. Cuman memang secara etik, kalau kita bicara etika ya, jangankan hal-hal seperti itu. Mas Umam manggil anaknya, terus anaknya jawab, apa Pak? Itu aja secara etik sudah tidak benar. Jadi memang mungkin perlu sedikit dikesampingkan, meskipun tidak harus semuanya dikesampingkan. Karena yang menggelitik di sini pemuda, yang satu pemuda itu tadi. Satu pemuda. Satu pemuda itu tadi, bukan menyangkut semua pemuda di Seluruh negara Republik. kita ini. Jadi satu pemuda yang terfasilitasi dengan adanya putusan itu. Meskipun sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mengatakan itu salah. Karena undang-undang membenarkan itu. Dan ada dasarnya semua. Kenyataannya semua seperti IKN tadi. Semua produk yang dihasilkan dan sudah menjadi undang-undang, kasarannya di sini menjadi suatu keputusan. Tidak bisa serta-merta batal hanya karena keputusan itu merupakan suatu yang salah. Tidak bisa. Kesalahan sudah ada tempatnya masing-masing. Putusan MK itu tadi. Jadi ya tidak ada dasar kita untuk menyalahkan itu. Cuman ya memang adat ketimuran itu dipakai secara etik, masih ada pihak yang mempertanyakan, paling tidak berdiri di barisan paling depan menegaskan itu bahwa ini loh alasan saya. Saya di sini bukan dalam konteks membenarkan dan menyalahkan. Tapi kalau ada pihak seperti saya secara etik diragukan kebenarannya, saya pasti berdiri di paling depan demi harga diri saya sendiri. Betul. Merdeka. Hati nurani Jadinya ikhlas atau tidak sih sebenarnya? Ya ikhlas dong. harus ikhlas. Apa dasarnya untuk tidak ikhlas, mau dikerangkeng menabrak undang-undang? Tidak mungkin. Iya. Jadi mungkin perlu diluruskan, Mas. Jadi produk undang-undangnya Saya belum adalah bertanya. Belum ini. Enggak. Saya bantu. Loh, enggak, maksudnya biar nanti sekalian saat
porsinya terkait dengan aja. pertanyaan saya. Iya. Iya. Ah, sekarang Saya bantu jawab. Mas. dari Let's go. dari Hafidur Rahman. Sekarang Jadi untuk- mungkin di sini yang perlu kita sepakati dan pikirkan bersama bagaimana supaya minimal di wilayah kita lah di Pamekasan ini adanya pesta demokrasi ini menjadi suatu yang lebih merekatkan Ya. sesama masyarakat, baik itu dari sisi pelaku usaha, dari sisi masyarakat biasa atau birokrat, atau dari sisi pedagang asongan UMKM semuanya. Kan itu yang kita harapkan. Jadi mungkin saya lebih detail ke ini karena yang saya baca di undangannya juga menyangkut APBN, menyangkut pajak. Apa tidak kalau selalu trial mempertanyakan, mengetes ke bawah itu, apa sudah tidak terlambat bagi Amin? Sementara ini kurang 50 hari kurang lebih pelaksanaan. Jadi untuk saat itu ditrialkan, dilempar ke masyarakat, terjadi pertentangan di masyarakat, kapan mau memperbaiki supaya ini baik lagi nanti? Kalau toh misalkan Amin dipercaya oleh yang kuasa untuk memimpin negara ini, misalkan nggak, siapa yang mau memperbaiki ini? Mungkin itu pertanyaan saya. ini mempertanyakan tadi kesiapannya sebenarnya. Seberapa siap kalau masih proses trial error sementara sudah itu Amin maksud berapa? saya. gitu. Jadi ini beliau menggunakan diksi trial. Saya melibatkan diksi uji publik. Oh, iya. Itu berbeda loh. Apa bedanya? Trial itu coba-coba. Uji publik itu sebuah langkah Coba ke publik, kan? bagaimana melibatkan Kebenaran. publik dalam rangka mengambil keputusan-keputusan negara. Karena sekali lagi, negara ini harus menjadi referensi, harus menjadi perwakilan dari kedaulatan rakyat. Bukan rakyat yang harus menjadi wakil daripada kedaulatan negara. Tapi juga bukan rakyat Sebentar. yang harus dicoba. Saya- Iya, coba. saya- porsinya Saya mau jawab ini, saya mau Oh jawab. iya, tidak boleh dianggap. Ya. Jadi kan kita bicara soal track record, kita bicara soal rekam jejak, kita bicara soal rekam kinerja. Sekarang bicara soal Amin. Mas, sebentar ya. Saya lebih tegaskan ini- lagi. Bukan pertanyaannya, saya lebih tegaskan lagi. Bukan nambah baru atau nanggapin beliau. Ini penitik beratannya kalau nanti Amin dipercaya oleh yang Betul. kuasa untuk memimpin negara, atau kalau tidak dipercaya oleh yang kuasa untuk memimpin negara, itu nanti gimana langkahnya gitu. Paham. Kalau baik untuk uji publik ini, katakanlah Ya. tidak trial tapi uji publik. Artinya begini, Mas. Saya sekali lagi bahwa Amin ini tidak bicara soal apa yang belum dikerjakan. Artinya Mas Anies sendiri pernah memimpin Jakarta, ibu kota di Indonesia. Secara tidak langsung yakin-yakinnya jadi Ya, sekarang. artinya bukan itu. Pengen Artinya terpisah. bahwa Proporsinya. gagasan itu sudah kita uji di Jakarta. Dan lagi-lagi itu oposisi yang menang loh melawan koalisi. Jadi Mas Anies waktu itu posisinya di bawah tekanan negara. Karena dibawa Pak Survive Prabowo. selama Kan Pak Prabowo yang ya bawa karena ini. Iya. Gerindra waktu itu dikendarai waktu itu. Dibawa Pak Ya, Prabowo. jadi artinya Dan tidak termasuk BBM gratis kan. Jadi artinya bahwa apa yang kita maksudkan dalam visi misi ini minimal sudah ada pembuktiannya, ada faktanya di Jakarta. Sedikit saya bacakan visi misinya biar ini ada hubungannya bahwa ini tidak hanya try and error kata Mas Sambian, tapi ini uji publik dan misalnya yang mau kita koreksi pertumbuhan ekonomi itu kita lemah. Di Amin dijelaskan pertumbuhan ekonomi di akhir 2029 nanti kalau Amin menang dan insya Allah menang itu dari 5,5 hingga 6,5. Mengatasi ketimpangan, mengurangi pengangguran dan menaikkan investasi. Caranya untuk publik apa? Memberikan UMR yang adil ini yang sampai hari ini selalu menjadi Carut-marut, Mas, ini. persoalan kan? Carut marut. Jadi ini yang mau kita tuntaskan. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata untuk semua. Ekonomi kok pendidikan? Iya dong. Kalau SDM-nya tidak siap, miskin kita. Makanya ekonomi, hukum yang menurut sampean tadi, kemudian pendidikan, kesehatan ini satu hal yang Jadi satu. kesatuan, unitas. Masyarakatnya sehat, masyarakatnya cerdas, ekonominya bagus. Otaknya bisa Ya kan? jalan. Hukumnya bisa suprematif, begitu loh. Kemudian soal sinergi kota dan desa yang memajukan. Ada kerap kali wali kotanya A, kabupatennya B, kepala desanya C. Ini enggak sinergis.
Ini tidak kolaboratif, ini tidak integratif, begitu loh. Ini yang kemudian mau disambung oleh kita, bahwa keragaman ini harus menjadi satu. Tetapi yang satu ini harus paham bahwa ini lahir dari sebuah keberagaman. Tidak kemudian digeneralisir seakan-akan negara pengen ini, rakyat dan semua lapisannya harus ikut. Ini kelemahan yang perlu kita selesaikan. Bayinya lahir kembar. Bro. Kemudian biaya hidup murah. Ini yang masyarakat kecil butuhkan. Biaya hidup kita terlalu tinggi. Yang mampu ini cuma kita bertiga misalnya. Masyarakat di bawah sana enggak mampu. Pak moderator juga mampu. Misalnya, atau kita berempat. Tapi bahwa harus kita akui hari ini ada banyak ketimpangan di sana sini. Harus kita akui. Dan ini tugas siapa? Ini tugas negara. Negara harus hadir dalam persoalan-persoalan kerakyatan semacam ini. Kemudian, kebutuhan pokok yang tersedia. Makanya tadi saya sepakat kalau ada digitalisasi. Artinya di Jakarta ini ya, di Jakarta pernah diuji, Mas. Ada namanya informasi pangan Jakarta, IPJ. Jadi di pasar-pasar itu, pada masanya Mas Anies, ini informasi harga di pasar A, ini keluar, Mas. Ada, insya Allah bisa kita download kok di aplikasi kita ini. Ekonomi digital itu, kebetulan saya pelaku aplikasinya. betul kan? Ada kan? Lah, itu sehingga orang mau belanja kemana hari ini, yang passion dengan dirinya itu orang bisa menentukan dari awal. Tidak kemudian ada ketimpangan harga di sana-sini tanpa kita bisa efektivisasi itu. Ini tidak menyegarkan dan tidak mencerdaskan kepada rakyat. Lah, sehingga semua ini akan terbentuk kalau kita ada kualitas demokrasi yang bagus, pemberantasan korupsi yang maksimal, tidak pandang bulu. Ini mengeluh. Dan ini saya mau katakan, Pak Pemaparan Mahfud visi-misi oke, kami. Pak Mahfud oke memang begitu loh. Pak Mahfud oke, dan saya mau sampaikan, insya Allah nggak pernah akan ada Pak Mahfud di Cawapres kalau Gus Muhaimin tidak di Wapres. Insya Allah. Jawa Timur itu mahal karena Gus Muhaimin kok. Bu Hovifah mahal. Pak Mahfud mahal. Ini barokahnya Gus Muhaimin semua kok. Iya. Coba Gus Muhaimin nggak masuk. Saya juga jadi mahal karena saya pernah nyantri di sana. Iya, Meskipun bukan alumni betul di itu sana. setuju. Begitu sayang. Iya, ya. Tadi sebenarnya menyampaikan bahwa ini bukan uji publik, sudah ada di visi misinya. Itu sudah ada itu. Ya. Bukan try and error. Sebenarnya kami biasanya menggunakan sistem di balik, tapi karena memang keterbatasan waktu, jadinya sekarang langsung kami akhiri. Tapi sebelum diakhiri, saya kasih waktu untuk closing statement. Apa sih sebenarnya yang bisa diambil nanti pada debat yang kedua, dan apa yang diharapkan nanti pada debat kedua? Dari yang nomor 3 dulu, biar tidak dari nomor 1 terus. Jadi Pemenang terakhir. mungkin harapan kami dari, meskipun saya di sini bicara atas nama Hanura, tapi tidak bisa dipungkiri juga mewakili paslon nomor urut 3. Harapannya semoga pesta demokrasi yang akan kita lakukan ini berjalan dengan baik, tidak membuat sekat-sekat yang tidak diperlukan untuk masa yang akan datang. Malah kalau bisa lebih merekatkan apa yang belum terekat di masa saat ini. Mungkin itu saja. Dan keberadaan politisi di sini bukan untuk memperpanas situasi yang ada, tapi untuk mengedukasi sehingga masyarakat bisa menentukan sendiri hak pilihnya dalam rangka mencari siapa sih yang paling ideal dan paling tepat untuk memimpin mereka. Kalau bicara yang terbenar dan terbaik, tidak akan ada yang terbaik dan terbenar. Tapi paling tidak dari kandidat yang ada yang lebih baik dari yang lain, mungkin masyarakat bisa memilih sendiri. Itu aja closing statement dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang Pak Wawan gimana melihat hal itu nanti? Baik, sebetulnya kan debat kandidat ini kan bagian dari tahapan menuju pemilu Pilpres 2024. Jadi saya yakin semua paslon yang sudah ada, paslon 1, 2, dan 3 adalah kader terbaik dari putra-putra terbaik dari bangsa Indonesia. Jadi itu pun harus kita akui dan kita hormati. Karena mereka sudah punya niat untuk berjuang, mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau Pak Prabowo umpamanya, saya tidak mau nyebut yang lain, hanya untuk kepentingan dirinya, saya kira lebih dari cukup beliau. Kekayaan dan jabatan yang sudah, dan usia beliau, karena ini niat untuk mengabdi,
maka kita hargai. Dan juga begitupun Mas Gibran. Mas Gibran ini masih muda, ngapain repot-repot, anggaplah kekayaan mungkin sudah cukup di level-level ini kan. Cuman karena dia akan berbuat yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dia juga bagian dari ikhtiarnya untuk bisa bermanfaat. Karena ya bagian anjuran khairun nas anfa'uhum linnas. Saya yakin beliau-beliau tidak serta-merta. Jadi harapan kami dalam debat kandidat ini juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat, mengedukasi masyarakat, karena debat ini bukan penentu pemenang Pilpres. Penentu pemenang Pilpres nanti tanggal 14, yaitu hasil coblosan. Jadi kami juga harus memberikan edukasi ke masyarakat bersama seluruh parpol, kali ini gawenya partai politik dan seluruh warga negara, agar masyarakat tetap kondusif, tenang, tidak saling menjatuhkan, saling mengisi, sehingga keguyuban tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bisa terjalin, mempererat ikatan silaturahim. Beda pendapat itu biasa, bagian dari hikmah yang luar biasa. Dan dengan beda pendapat kita bisa bertemu. Kira-kira itu, semoga nanti yang terpilih dan yang ditakdirkan betul-betul keberpihakan terhadap bangsa Indonesia dan keberlanjutan untuk Amin. Amin. untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan satu putaran, tidak sampai 2 putaran, dan nomor urut 2 yang menjadi pemenang. Amin. Gimana terakhir Yap. dari Pak Kan doa. Mas Umam? Artinya PDI, Mas, Hanura, Mas. ya PDI, Hanura dan lain sebagainya sudah 10 tahun merasakan kekuasaan. Ya kan? Ini elit. Jokowi bersama Prabowo dan Gibrannya, begitu kan ya? Berarti sudah 10 tahun berkuasa, tidak perlu nambah 3 periode. Ala Gibran misalnya, apalagi nambah ke depan tidak perlu, karena sudah ini para elit. Hari ini izinkan kami, Memohon rakyat, koalisi rakyat ini, Calon pewaris. koalisi rakyat ini untuk menang, agar perubahan bisa kita lakukan yang lebih baik untuk negeri kita tercinta ini. Jadi mohon izin para elit, kami rakyat hari ini izinkan untuk menang, karena kami yakin sekali yang bisa mengalahkan Amin cuma satu, kecurangan. Yang kalau tidak curang, yang kalau damai, yang kalau guyup, ya kan, yang kalau semuanya tidak ada intervensi dan cawe-cawe negara atas nama pelanggaran, insya Allah Amin nomor 1 dan mempersatukan Indonesia dalam konteks perubahan yang lebih baik. Semoga persyaratan sebagai pewaris terpenuhi terlebih dahulu. Ya, jadi koalisi rakyat ini waktunya sekarang untuk menang dan memenangkan masyarakat dan rakyat Indonesia. Insya Allah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oleh sahabat KTV, ini adalah akhir dari dialog kali ini. Saya cuma mau mengingatkan kembali bahwa dialog ini hanya sebatas ajang pemanasan, bukan ajang debat aslinya dari debat Cawapres 2024 yang akan berlangsung Jumat nanti. Seakan-akan. Ya. Yang terpenting dari sini bukan berarti untuk soal kalian melihat bagaimana mereka bersemangat menyampaikan, bagaimana yang satu juga bertanya kepada yang lainnya, tapi enggak, di sini hanya sebatas ingin memperjelas argumen-argumen dari ketiga paslon tersebut. Bukan tempat untuk adu sentimen. Di sini adalah tempat untuk adu argumen. Itu saja dari saya. Said Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTV Talk.